Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kak sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini atau petang hari ini kita kembali lagi berjumpa dan kita insya Allah akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab yaitu Al-Adabul Mufrad atau hadis-hadis pilihan dari Al-Adabul Mufrad. Ada yang tahu nggak siapa yang mengarang kitab atau buku Al-Adabul Mufrad? Siapa yang tahu? Apa tadi? Siapa yang mengarang kitab atau buku Al-Adabul Mufrad? Imam Bukhari. Iya, barakallahu fiik Asia. Masya Allah, mumtaz. Namanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk kepada bab berbakti kepada ibu. Ya. Bagi kalian yang ada buku tulis, yang ada pena atau pensil, bisa mencatat ilmu yang bermanfaat ini insya Allah ya. Nah, kita sekarang masuk hadis yang ketiga. Dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti?" Maka beliau menjawab, "Ibumu," katanya. Aku bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ayahmu, lalu orang yang terdekat, lalu yang terdekat." Adik-adik, hadis ini disebutkan ibu berapa kali? Ada yang bisa menghitung nggak? 3. Bagus. Di sini ibu sama Rasulullah disebut 3 kah? 3 kali. Terus kalau ayah disebut berapa kali? 1 kali. 1 kali ya. Kemudian setelah itu kita disuruh berbakti sama Rasulullah orang-orang yang terdekat kepada kita. Contohnya seperti saudara kandung kita, atau paman bibi kita, kakek nenek kita, dan tetangga-tetangga kita. Ya. Nah, kita ambil pelajaran dari sini adik-adik. Pelajaran yang pertama, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena ibu yang mengandung kita selama 9 bulan di dalam perutnya. Lalu setelah itu ibu kita melahirkan kita dan merawat kita hingga kita dewasa. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ridho ibu lebih didahulukan ketimbang ridho ayah dalam berbagai hal. Ya, dalam berbagai hal. Yang ketiga, tidak boleh membuat ibu bersedih, apalagi hingga menangis. Begitu juga ayah. Nah, ini adik-adik ya, tolong diperhatikan. Jangan sampai kita buat ibu dan ayah kita menangis. Jangan sampai buat mereka itu bersedih. Nggak boleh. Ya. Dan yang keempat, kita diperintahkan oleh Nabi
untuk berbakti kepada kerabat terdekat sesuai dengan urutannya. Jadi setelah kita berbakti kepada ibu kita, lalu kita berbakti kepada ayah kita harus perhatian dengan saudara-saudara terdekat kita. Contohnya saudara kandung, kakak, atau adik. Nah, biasanya nih, di dalam keluarga, kalau ada kakak beradik, bukannya saling sayang, tapi malah suka berantem, malah suka bertengkar, ya. Kak Vicky pernah nanya sama murid Kak Vicky, ya, yang adik kakak, ya, kamu kalau di rumah tuh suka main bareng nggak sih? Gitu ya. Maka mereka jawab, enggak Pak, kita mah seringnya berantem. Ya Allah, nggak bagus adik-adik ya. Kalau sama kakak, sama adik, itu harus saling sayang. Nggak boleh kita sering-sering berantem. Ya, harus saling memperhatikan, harus saling menjaga. Setelah kakak dan adik kita juga berbakti sama kakek dan nenek kita. Ya, kenapa? Karena kakek dan nenek kita itu adalah orang tua dari orang tua kita. Kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu. Itu kita harus berbakti sama mereka, harus sayang sama mereka. Lalu kemudian paman dan bibi kita, ya, paman dan bibi kita. Kemudian setelah itu tetangga-tetangga kita yang di sekitar kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu adik-adik sering banget diwasiatin, sering banget dinasehatin sama malaikat Jibril tentang tetangga agar memperhatikan tetangga adik-adik. Ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka kalau tetangga itu bisa dapat warisan. Padahal enggak adik-adik ya. Itu karena semata-mata tetangga itu sangat penting. Tetangga itu harus kita perhatikan. Tidak boleh kita mengabaikan tetangga-tetangga kita. Nah, adik-adik, berikutnya kita masuk hadis yang keempat. Dari Atha bin Yasar, ada seorang lelaki mendatangi Abdullah bin Abbas. Adik-adik ada yang tahu nggak Abdullah bin Abbas ini siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah. Betul sekali, sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lelaki tersebut pernah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa apa, Kak Vicky? Yaitu membunuh seseorang. Ya, dosa membunuh orang tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan itu nggak boleh adik-adik. Hukumnya haram. Ya, nggak boleh, itu dosa yang sangat besar. Ya, jadi lelaki ini pernah melakukan dosa yang sangat besar yaitu membunuh seseorang adik-adik. Lalu lelaki itu bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah, apakah ada cara bertaubat untukku?" Jadi ceritanya lelaki ini setelah melakukan perbuatan tersebut, dia menyesal adik-adik. Dia ingin bertaubat kepada Allah. Ya. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepada lelaki tersebut, "Apakah ibumu masih hidup?" Nah, orang ditanya masalah taubat, tapi Abdullah bin Abbas malah nanya balik, malah nanya kembali, "Ibu kamu masih hidup nggak? Ibu kamu masih ada nggak?" Maka lelaki itu menjawab, "Enggak, tidak, udah nggak ada, udah meninggal." Kemudian Abdullah bin Abbas pun berkata, "Bertaubatlah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan." Setelah itu, Atha yang meriwayatkan hadis ini adik-adik, Atha bin Yasar bertanya sama Abdullah bin Abbas, "Kenapa?
Karena dia bingung adik-adik. Dia nanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, kok kamu tadi malah nanya sama lelaki itu tentang hidup ibunya? Kan dia nanya tentang taubat. Kok kamu nanyanya tentang ibunya?" Maka Abdullah bin Abbas menjawab, "Aku tidak tahu amalan yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu." Tuh adik-adik, berbakti kepada ibu itu pahalanya sangat besar. Saking besarnya, kata Abdullah bin Abbas, itu bisa menutupi dosa-dosa besar. Bisa menjadi penghalang, bisa menjadi pelindung dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan adik-adik, dosa yang paling besar, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, adik-adik punya buku namanya Al-Kabair. Al-Kabair itu jadi bukunya tentang dosa-dosa besar adik-adik. Yang pertama dosa syirik kepada Allah, kemudian dosa membunuh orang tanpa sebab, tanpa alasan. Itu dosa yang paling besar adik-adik. Ya, kalau kita masih punya ibu, maka kita harus banyak berbakti kepada ibu kita. Nah, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah, berbakti dan mencari ridho ibu sangat besar pahalanya. Dan diharapkan bisa menutupi berbagai dosa-dosa besar. Wah, Kak Vicky, berarti kalau aku masih punya ibu, aku bisa bikin dosa yang banyak dong. Salah adik-adik, bukan. Nggak seperti itu maksudnya. Ya, maksudnya kalau kita punya ibu, kita gunakan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan Allah ridho sama kita dan Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Itu maksudnya. Lalu yang kedua, wajibnya bertaubat kepada Allah atas dosa apapun. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Ya, adik-adik. Jadi, kalau kalian, terutama mungkin di sini sudah ada yang baligh, ya. Kalau kalian udah berbuat dosa, jangan didiamkan adik-adik. Harus segera bertaubat, harus beristighfar. Atau dari yang kecil-kecil, dari yang masih kecil adik-adik, ya. Dari kecil kalian sudah biasa, misalkan habis berbuat kesalahan, kalian istighfar, astagfirullahaladzim, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, apabila kedua orang tua masih hidup, maka gunakanlah kesempatan itu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ya, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Lalu yang keempat, orang yang bertaubat hendaknya mencari cara agar dosa-dosanya tertutupi dengan kebaikan. Dan cara yang terbaik adalah melakukan amalan yang dapat mendatangkan ridho Allah. Ya. Dan pada hadis sebelumnya adik-adik, kita sudah tahu bahwa ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Oleh sebab itu, Abdullah bin Abbas menanyakan kepada lelaki tersebut, apakah ibunya masih hidup atau tidak. Ya, dengan harapan ketika dia bertaubat kepada Allah, lelaki tersebut berbakti sama ibunya, ya, Allah menjadi ridho samanya. Ya, menjadi ridho kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Itu yang diharapkan. Karena lelaki tersebut sudah menyesal, sudah bertaubat. Begitu adik-adik. Kemudian yang kelima, Abdullah bin Abbas merupakan salah satu ulamanya para sahabat.
dan beliau mendapatkan julukan ahli tafsirnya Al-Quran. Ya, jadi adik-adik, kalau kita ingin bertanya sesuatu hal tentang agama, kita harus mencari orang yang berilmu. Kemudian, Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Nah, ini penting adik-adik nih. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Menerima Taubat. Sebesar apapun atau sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mohon ampun sama Allah, Allah akan ampuni. Kalau kita bertobat, tobat kita Allah akan terima. Jadi kalian jangan pernah ragu untuk banyak-banyak beristighfar. Ada yang tahu nggak kalimat istighfar yang bagus gimana adik-adik? Coba siapa yang bisa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, astagfirullah. Ada yang bilang astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada yang bilang astaghfirullahaladzim. Terus ada yang bilang astagfirullah, astagfirullah. Coba Raisa apa? Allahumma anta rabbi la ilaha Masya illa Allah. anta khalaqatani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Raisa, barakallahu fiik. Nah, itu adik-adik. Itu istighfar yang paling terbagus. Panjang banget Kak Vicky. Iya, makanya namanya Sayyidul Istighfar. Pemimpinnya istighfar. Istighfar yang paling bagus, yang paling Allah cintai, yang paling Rasulullah cintai. Dibaca setiap pagi dan petang. Ya. Sudah ada yang hafal Sayyidul Istighfar selain Raisa di sini? Ya. Belvina sudah hafal. Asia sudah. Zaki sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah hafal, nih Kak Vicky kasih tugas kalian. Kalau sudah hafal, dibaca artinya dihafalkan juga. Ya. Terus yang kedua, jangan lupa diamalkan setiap pagi dan petang. Dibaca artinya juga adik-adik. Ya, jangan cuma baca tok. Cuma baca aja, nggak difahami artinya. Ya, kalau kalian bisa paham artinya, itu sangat bagus sekali ya. Bagi yang belum hafal, yuk dihafalkan adik-adik. Namanya Sayyidul Istighfar. Ya, Kak Vicky, panjang banget. Boleh nggak kalau aku istighfarnya cuma astagfirullah wa atubu ilaih? Boleh. Kalau astagfirullah doang, boleh. Iya, begitu. Bacaan istighfar itu banyak adik-adik ya. Maka kita pilih yang paling mudah untuk kita dan yang paling bisa kita amalkan setiap saat. Nah, adik-adik, setelah tadi kita berbakti kepada ibu, kita membaca hadis-hadis tentang berbakti kepada ibu, sekarang kita akan masuk kepada bab berbakti kepada ayah. Ya. Siapa yang mau baca hadis yang keempat nih adik-adik? Aku Ustaz, Kasyah. Coba yang lain yang gantian. Nih coba Kanza. Kanza dibaca nak hadisnya. Yang sudah sering gantian ya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, seorang menemui Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku?" Beliau menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Orang itu lalu mengulanginya dan beliau menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu."
Orang itu lalu mengulanginya dan beliau menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Orang itu lalu mengulanginya lagi yang kelima kalinya. Dan beliau menjawab, berbaktilah kepada ayahmu. Iya. Barakallahu fiik. Bagus kan, Za? Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, di hadis yang keempat ini Rasulullah mengucapkan berbaktilah kepada ibumu berapa kali? 4. 4 kali, Masya Allah. Terus berbakti kepada ayah berapa kali? 1 kali. Ya, adik-adik. Nah, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, adik-adik, pada hadis ini Rasulullah menyebutkan berbakti kepada ibu sebanyak 4 kali. Lebih banyak daripada hadis sebelumnya. Hadis yang tadi yang kita baca adik-adik, yaitu 3 kali. Hal ini menandakan begitu besar perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para ibu, kepada para wanita, kepada para perempuan. Dan begitu besar pahalanya jika kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini perhatian sekali Rasulullah. Adik-adik, kalian masih ingat nggak kapan atau di usia berapa ibundanya Rasulullah wafat? Di usia berapakah Nabi Muhammad itu? 4 tahun. 6 tahun. Ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 6 tahun. Berapa, Zaki? 6. 6 tahun. Yang lain ada yang mau jawab lebih nggak? Nggak ada ya. Tadi ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 6 tahun. Jawabannya yang benar adalah ketika Rasulullah berusia 6 tahun, adik-adik. Ya. Bayangkan, anak seusia 6 tahun sudah tidak ada ayah, sudah tidak ada ibunya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering banget ngingetin orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang masih punya ibu, disayang ibunya. Nih aku nih udah nggak punya ibu sejak 6 tahun. Aku udah nggak ketemu lagi sama ibu aku dari umur 6 tahun. Kalian masih punya ibu, disayang-sayang ibunya. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. 6. Yang kedua, orang itu datang kepada Nabi agar diberi petunjuk dalam beramal soleh. Dan dia sangat bersemangat untuk mengamalkannya. Sehingga dia bertanya sebanyak 5 kali. Ya adik-adik, nah kalau kalian lagi semangat untuk beramal soleh adik-adik, lagi semangat mau melakukan sesuatu yang baik, boleh bertanya lebih dari 1 kali. Bahkan bertanya sampai 5 kali, boleh. Yang penting kalian tujuannya bertanya untuk mengamalkan. Bukan bertanya untuk ngetes gurunya. Guru aku, coba aku tanya kalau dia bisa jawab apa enggak ya. Cuma mau ngetes doang, itu tidak baik. Jadi kita itu bertanya sama guru kita tujuannya apa? Untuk kita amalkan. Kemudian yang ketiga adik-adik, dalam urusan berbakti, memang berbakti kepada ibu itu didahulukan ketimbang ayah. Namun, bukan berarti posisi seorang ayah itu tidak mulia. Ya, bukan berarti posisi ayah di rumah itu tidak mulia dan tidak penting. Justru seorang ayah sangat tinggi kedudukannya bagi anak-anaknya. Dalilnya ada di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya harta dan aku punya anak, tapi ayahku ingin menghabiskan hartaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta
wa maluka li abika. Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuh, adik-adik. Kita ini milik ayah kita. Barang-barang, harta-harta yang kita miliki itu pada hakikatnya milik ayah kita juga. Tapi, adik-adik, bukan berarti seorang ayah boleh ngambil harta anaknya ya semau dia, tidak. Ya, itu ayah yang tidak baik. Ayah yang baik adalah ayah yang sayang sama anak-anaknya. Sayang juga sama harta anak-anaknya. Dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Dia ingin harta anaknya dikeluarkan di jalan Allah. Itu ayah yang baik. Bahkan adik-adik, ini Kak Vicky mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu kalau di dalam hukum Islam ada orang membunuh orang. Ada orang nih ngebunuh, ada si A membunuh si B. Si A ini dihukumnya apa adik-adik di dalam Islam? Ada yang tahu nggak? Potong tangan. Dibunuh. Dikisos. Dikisos. Betul, Raisa. Dikisos, bukan dipotong tangan. Tadi ada yang jawab potong tangan ya adik-adik. Di dalam Islam adik-adik, ya ini Kak Vicky mau ajarin kalian biar kalian tahu. Namanya dikisos. Ya, kalau dia terbukti, dikisos. Tapi, di dalam Islam, kalau ada ayah jahat sama anaknya, akhirnya anaknya sampai meninggal, itu tidak dikisos. Kenapa? Karena saking tingginya kedudukan sang ayah. Tuh adik-adik, makanya ayah itu sama kayak ibu juga. Nggak boleh kita macam-macam sama ayah kita. Nggak boleh kita durhaka sama ayah kita. Ya, nah ini hanya pelajaran ya adik-adik ya. Kak Vicky nggak mau kalian salah paham ya. Berikutnya yang keempat. Ayah merupakan pemimpin di dalam rumah. Semua peraturan yang diberikan olehnya wajib kita patuhi. Bahkan jika kita sedang sholat sunnah rawatib adik-adik, sholat duha kah, sholat sunnah rawatib kah, sholat malam kah, tiba-tiba ayah atau ibu kita manggil, maka sholat sunnah itu harus kita batalkan dan segera menjawab panggilan ayah dan ibu kita. Ya. Tuh adik-adik. Saking besarnya kedudukan seorang ibu dan seorang ayah. Ya. Ya, jadi lagi sholat sunnah kita batalkan. Kak Vicky, kalau lagi sholat wajib gimana? Nggak boleh. Yang boleh hanya sholat sunnah saja. Ya. Begitu adik-adik. Ya. Kecuali darurat. Ya, misalkan kita lagi nih anak yang laki-laki, yang pemberani. Misalkan lagi sholat wajib di rumah. Tiba-tiba ibu kalian teriak dari dapur. Nak, tolong ibu nak. Ada ular. Oh, batalkan sholat nggak apa-apa adik-adik. Nak, tolong nak, ini ada kalajengking. Batalkan sholatnya, tidak apa-apa. Kita bantu, kita tolong ibu kita. Nanti sholatnya kita ulang lagi. Ya, begitu. Tapi ini dalam keadaan darurat. Tapi kalau sholat sunnah, mutlak. Dipanggil, harus kita jawab. Ya. Taib. Berikutnya, adik-adik. Yang kelima. Ayah dialah sosok yang bertaruh dengan nyawanya setiap hari. Dia keluar rumah mencari nafkah agar kita bisa makan, agar kita bisa minum, agar kita bisa jajan, kita bisa sekolah, kita punya baju, punya mainan, dan agar kita
bisa tersenyum bahagia adik-adik. Ayah kita tuh adik-adik, kalau keluar ke kantor, misalkan ke tempat pekerjaannya pagi-pagi, entah itu naik motor, entah itu naik mobil, entah itu dia naik transportasi, bis kah, ojol kah, itu mereka sedang mempertaruhkan nyawanya. Betapa banyak seorang ayah keluar dari rumahnya, pamit untuk kerja, tapi tiba-tiba pulangnya dalam keadaan sudah tidak hidup lagi. Pulangnya hanya tinggal namanya saja. Kenapa? Karena kecelakaan di jalan, kecelakaan di tempat kerjanya. Ya. Maka adik-adik, kalau kalian masih ada ayahnya kerja, adik-adik, doakan. Misalkan nih, diantarin sama Abi ke sekolah, Abi sambil berangkat ke kantor, ya, kalian titip pesan Abi, hati-hati ya di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Kalian doakan yang baik-baik untuk ayah kalian. Nah, ya, seperti itu adik-adik. Jadi jangan pelit doa untuk ayah kalian. Ya, doakan. Ingetin ayah kalau di jalan banyakin zikir ya, banyakin istighfar ya, begitu. Hati-hati di jalan. 6. Pelajaran berikutnya adik-adik, betapa besarnya peran seorang ayah bagi anak-anaknya. Bahkan jika kita membuat ayah kita sampai menangis, bisa jadi dosanya lebih besar daripada membuat ibu menangis. Karena seorang ayah, jika dia sampai menangis, berarti hatinya sangat amat bersedih adik-adik. Kalau ibu kan perempuan, memang gampang menangis adik-adik, mudah menangis. Tapi kalau ayah seorang laki-laki, seorang yang kuat, kalau sampai dia menangis, sampai kita bikin dia nangis, bikin dia sedih, berarti hati dia itu udah sangat terluka oleh perbuatan kita. Na'udzubillah. Maka jangan sekali-kali buat orang tua kita menangis. Ada kisah adik-adik di Saudi Arabia. Ada 2 kakak beradik. Dia punya ibu. Ibunya udah tua. Ya, ibunya udah tua. Nah, kakak beradik ini kerjanya jadi supir. Nah, kakak beradik ini tinggal bareng sama ibunya di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan tersebut dia harus bayar sewa setiap tahunnya. Nah, kakak beradik ini tolong menolong mereka. Ya, abang ade ini tolong menolong. Mereka kerja siang malam, mereka nabung biar bisa bayar kontrakan tahun depan. Biar mereka bisa bayar sewa rumah. Lalu adik-adik, mereka nabungnya nggak di bank. Nabungnya di dalam kantong plastik. Di dalam kantong plastik dikasih penutup, diikat ya. Lalu suatu hari adik-adik, ya, ibunya lagi beres-beres kamar anak-anaknya. Biasa kan ibu kita tuh beresin kamar, beresin tempat tidur. Tiba-tiba pas lagi beresin kamarnya, ibu ini ngeliat ada plastik bentuknya kotak begitu adik-adik. Ya. Lalu diapain sama ibunya adik-adik? Plastik yang isinya uang itu dibakar sama ibunya, dibuang, dibakar. Ibunya nggak tahu. Disangkanya sama ibunya itu adalah kartu
biasa main kartu adik-adik kan ya. Ibunya tuh nggak suka kalau adik-adik, abang adik ini suka main kartu adik-adik. Karena memang di dalam Islam, walaupun kartu itu kita mainkan tanpa uang, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau kita main dengan kartu itu terlarang adik-adik. Main dengan dadu juga nggak boleh. Nah, ibu ini tahu nih, apa namanya, ibu ini melihat nih, wah ini masih main kartu. Sama dia dibuang, dibakar. Lalu setelah pulang, adiknya kan habis ini adik-adik, habis dapat uang, mau dimasukin ke tempat tabungan mereka. Dia cari nggak ada. Dia tanya sama ibunya, Umi lihat plastik yang hitam nggak? Yang di situ. Ibunya sambil marah-marah, dia bilang, udah aku buang. Sudah berkali-kali aku bilang sama kalian, jangan suka main kartu. Adik-adik, kalau anak yang durhaka, pasti dia bilang, ya Umi gimana sih? Itu kan isinya uang. Buat bayar kontrakan tahun depan. Itu uangnya banyak loh. Tapi si adiknya ini nggak mau bikin ibunya sedih. Akhirnya dia cuma diem. Dia cuma diem, dia dengerin ibunya ceramah, ngomel-ngomel, dia diem aja. Terus abangnya pulang malamnya adik-adik. Adiknya bilang, Bang, uang kita dibakar sama Umi. Karena Umi kira itu adalah kartu. Terus abangnya bilang, terus kamu bilang apa? Aku nggak ngomong apa-apa. Nah, abangnya bilang, bagus. Aku takut kalau kamu bilang bahwa itu isinya uang, nanti ibu kita nangis. Tuh adik-adik. Ya. Jadi, jangan karena sesuatu hal yang bersifat duniawi, entah itu karena uang, karena barang, karena apapun itu, kita melukai perasaan ibu kita. Melukai perasaan ayah kita. Buat mereka menangis, itu nggak boleh. Itu durhaka. Pelajaran berikutnya, adik-adik rahimakumullah, ketaatan kita kepada kedua orang tua sebatas dengan apa yang Allah halalkan atau yang Allah haramkan. Tidak boleh kita mengerjakan perintah orang tua yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa-dosa, seperti mengerjakan perintah yang Allah haramkan. Namun, jika kita tidak menaati kedua orang tua kita dalam hal yang diperintahkan oleh Allah, maka bisa jadi dosanya berlipat-lipat dan bertambah besar. Contohnya adik-adik, ayah dan ibu kita menyuruh kita sholat, menyuruh kita agar kita berakhlak baik, ngomongnya yang baik, ngomongnya yang lembut, nggak boleh suka menghina, nggak boleh suka marah-marah, dan lain-lain adik-adik. Apabila kita tidak mengerjakan, maka hal itu bisa mendatangkan murka dari dua arah. Murka dari Allah dan juga murka dari orang tua. Dosanya berlipat ganda. Disuruh sholat, nggak mau. Ayo nak, sholat dulu. Nggak mau, aku capek. Nah, dia ini sudah berdurhaka sama Allah, durhaka juga sama orang tuanya. Ya, dosanya double-double. Nah, makanya hati-hati adik-adik ya. Kalau orang tua kalian adalah orang tua yang soleh, yang solehah, yang rajin sholat, yang baik, yang taat sama Allah, kalau mereka menyuruh kalian untuk berbuat ketaatan kepada Allah, lakukan. Ya, lakukan semampu kalian. Jangan kalian menyepelekan, nggak boleh. Ya, apalagi sampai tidak mengerjakannya, dosanya berkali lipat. Kak Vicky, kalau misalkan kita disuruh bohong sama Umi sama Abi, itu gimana? Nggak boleh adik-adik. Ya,
kita durhaka dong. Enggak sayang, enggak, kita itu enggak durhaka. Soalnya apa? Ayah dan ibu kita menyuruh kita melakukan kemaksiatan. Atau misalkan adik-adik, ayah kita nyuruh kita beli rokok di warung. Nah, beliin ayah rokok. Maka nggak boleh kita turutin. Enggak ayah, kan rokok nggak baik untuk kesehatan. Nanti ayah sakit. Kayak gitu adik-adik. Kalau kita belikan, itu kita sama saja tolong-menolong di atas keburukan. Ya, begitu. Atau misalkan orang tua kita, ibu kita menyuruh kita mencuri. Nggak boleh juga. Nggak boleh kita turuti. Nggak boleh kita taati. Ya. Kenapa? Karena itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik rahimakumullah, hari ini sholat Isya jam berapa? Oh, sudah masuk waktu Isya ya. Baik, hari ini mungkin adik-adik sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya zalim sama anak-anaknya. Baik, sampai di sini adik-adik ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kajiannya ditutup, silakan. Angga Arafiqah mau nanya apa? Kalau main Uno itu termasuk judi nggak, Kak? Oke, adik-adik, Uno. Nah, Syekh Profesor Dr. Sa'ad Al-Khothlan, adik-adik, beliau ini salah satu mufti, bukan Syekh Sa'ad, bukan. Syekh Asim, ya. Syekh Dr. Asim, beliau salah satu syekh di Saudi Arabia, pernah ditanya, main Uno itu hukumnya gimana? Selama main Uno ini tidak melalaikan waktu sholat, dan itu hanya permainan saja, tidak ada unsur yang diharamkan di dalamnya, maka boleh. Ya. Contoh misalkan gini adik-adik, main Uno, yang kalah nanti dipukul, nggak boleh itu. Ya, main Uno nanti yang kalah dicubit, yang kalah dihukum, nggak boleh. Itu haram. Jadi kalau cuma main biasa saja, main seru-seruan aja, maka itu tidak masalah. Ya, terus juga jangan ada taruhannya, jangan ada judinya, nggak boleh. Ya, nah kalau kartu yang lain, nah misalkan kartu yang biasa dibuat main judi, itu mutlak haram, nggak boleh. Ya, Rafiqah ya. Jelas jawabannya? Jelas, Kak. Iya. Jazakallah khairan. Tapi ingat, main Uno jangan sampai melalaikan waktu sholat. Nanti Unonya jadi haram. Dosa besar jadinya. Berikutnya siapa lagi? Asia, Asia mau nanya apa sayang? Kak Vicky, Mm-mm. kalau kartu yang biasanya kartu Bobo Boy dari Coki-Coki itu boleh nggak? Ada gambar makhluk hidupnya ya nak ya? Nah, Syekh Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, beliau adalah seorang ustadz dari Indonesia, lulusan S3 hadis. Beliau pernah ditanya, bagaimana hukumnya anak-anak bermain atau menggunakan baju yang ada gambarnya? Maka jawabannya boleh. Ya, Asia ya. Kalau kamu dapat gambar-gambar seperti itu buat mainan, silakan. Tapi ada syaratnya. Harus dimasukin ke dalam tempat yang tertutup setelah main. Ya. Jadi habis main boneka-bonekaan, dimasukkan ke dalam lemari atau dimasukkan ke dalam box itu yang ada penutupnya, ya. Agar apa? Agar malaikat rahmat mau masuk ke dalam rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, adik-adik nanti kalau yang masih mau tanya, boleh nanyanya Japri ke Vicky aja ya, ke nomor WhatsApp ya. Mungkin hari ini cukup dulu.
Ya, karena sudah masuk isya, udah adzan, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan adik-adik. Jazakallahu khairan. Iya.